Nah, tapi karena keilmuannya yang sangat tinggi, kemudian Rasulullah SAW membebani beliau dengan kepetikan-kepetikan keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku, surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten Kisah Sahabat. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kecerdasannya, kepintarannya, bahkan beliau itu sampai bisa mencetak para ulama-ulama hebat. Siapakah dia? Dia adalah Mu'az bin Jabal. Namanya adalah Mu'az bin Jabal. Beliau adalah sosok yang pintar banget. Beliau juga sukses mencetak para ulama-ulama hebat di dunia. Beliau juga adalah sosok yang dermawan, sosok yang zuhud. Mu'az bin Jabal juga paham betul tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'az bin Jabal ini adalah pria berasal dari kaum Ansor. Mu'az bin Jabal ini juga merupakan sosok yang rupawan juga, kulitnya putih, matanya indah. Mu'az bin Jabal ini masuk Islam di usia 18 tahun. Waktu itu beliau ikut peristiwa Aqabah kedua, jadi termasuk dalam 70 orang yang dibawa sama Mus'ab bin Umair waktu itu, yang kita ceritain di kisah sebelumnya. Saat peristiwa Aqabah kedua, Mu'az bin Jabal ini memegang tangan Rasulullah SAW lalu berbaiat kepadanya untuk masuk Islam dan menyebarkan agama Islam tentunya. Mu'az bin Jabal juga merupakan sosok orang yang selalu bermulazamah kepada Rasulullah SAW. Bermulazamah tuh kayak ngikutin Rasul terus gitu loh, kayak ngintil Rasul kemana, intinya deket banget lah sama Rasul gitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW tuh masih banyak hadis-hadis dan juga wasiat kepada Mu'az bin Jabal. Selain itu, Mu'az bin Jabal juga pernah nih satu kisah, beliau itu mengambil Al-Quran dan bertalaki kepada Rasulullah SAW. Bertalaki itu belajar secara langsung, ya tatap muka lah istilahnya gitu, langsung dimentorin sama Rasulullah SAW untuk belajar Al-Quran. Sampai-sampai Mu'az bin Jabal ini paham betul isi kandungannya dan hafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa orang yang paling mengetahui tentang halal dan haramnya dari umatku adalah Mu'az bin Jabal. Yang menarik lagi nih guys dari sosok Mu'az bin Jabal ya. Jadi Rasulullah SAW tuh dulu pernah bersabda bahwa Mu'az bin Jabal akan menjadi pemimpin para ulama di hari kiamat kelak. Wah, itu sebuah pencapaian yang membanggakan ya untuk seorang Mu'az bin Jabal tentunya. Nah guys, saking dekatnya Mu'az bin Jabal sama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dulu pernah bilang nih, bersabda kepada Mu'az bin Jabal bahwa, wahai Mu'az bin Jabal, aku sungguh mencintaimu. Kemudian Mu'az juga bilang ke Rasul bahwa, demi ibu dan bapakku, aku pun demikian kepadamu wahai Rasulullah. Nah guys, Mu'az bin Jabal ini adalah sosok orang yang selalu menyertai Nabi Muhammad SAW ketika berperang. Nah, tapi karena keilmuannya yang sangat tinggi, kemudian Rasulullah SAW membebani beliau dengan kepetikan-kepetikan keilmuan. Di mana waktu itu setelah Fathul Mekah, Rasulullah SAW memberikan tugas untuk Mu'az bin Jabal ini, beliau mengajari para pemimpin-pemimpin di kota Mekah supaya mereka bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik gitu kepada para penduduk-penduduknya. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dari kedekatan antara Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal nih. Jadi suatu hari itu Rasulullah SAW dapat kabar dari negeri Yaman waktu itu bahwa negeri tersebut sudah menunjukkan keislamannya. Kemudian memohon kepada Rasulullah untuk mengutus salah seorang kepercayaannya untuk berdakwah di negeri tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang Mu'az bin Jabal untuk pergi ke negeri tersebut. Tapi gak sampai di situ guys.
Sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat, itu Rasulullah SAW ada percakapan sama Mu'adz bin Jabal. Kurang lebih kayak gini nih, beliau bilang, "Wahai Mu'adz, mungkin kamu tidak akan menemuiku lagi tahun ini. Dan mungkin saja kamu hanya akan menemui masjidku ini dan makamku. Wahai Mu'adz, jagalah keikhlasan. Karena amal yang sedikit jika disertai dengan keikhlasan, maka akan menjadi cukup." Dan betul guys, itu adalah pertemuan terakhir Rasulullah SAW bersama Mu'adz bin Jabal. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Mu'adz bin Jabal pun juga pulang dari Yaman. Waktu itu masih era kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, sampai suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk pergi ke negeri Syam karena di sana ada permintaan untuk menghadirkan sosok yang bisa mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mu'adz bin Jabal juga sangat tinggi kedudukannya di antara para sahabat-sahabat yang lain. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata bahwa barang siapa yang ingin belajar fikih, maka temuilah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun akhirnya berangkat menuju Syam karena diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah tinggal di sana berdakwah di negeri Syam, berbarengan dengan datangnya taun atau wabah penyakit di negeri Syam tersebut yang mengakibatkan wafatnya beberapa petinggi-petinggi di sana. Salah satunya sahabat Abu Ubaidah. Sampai suatu ketika Mu'adz bin Jabal pun sempat menggantikan kepemimpinan sahabat Nabi yang wafat. Dan ketika di tengah wabah, Mu'adz bin Jabal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kena aja deh gitu. Saya kena taun aja nggak apa-apa dan meninggal. Dan ternyata terjadi gitu. Mu'adz bin Jabal pun terkena wabah tersebut dan akhirnya wafat. Mu'adz bin Jabal ini wafat di Syam akibat taun pada tahun 18 Hijriah. Itulah kisah singkat dari perjalanan seorang Mu'adz bin Jabal, sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan meninggal wafatnya pun insya Allah secara sahih. Oke, begitu guys, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya kalau senang sama kisah-kisah sahabat, dan juga jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe channel kita supaya kita terus semangat untuk bikin video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya Dimas Sukuh Prasetyo. Sampai bertemu di kisah sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.